Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan melaksanakan konseling secara online ya. Iya Ibu, benar. Oke, bagaimana kabarnya Mas hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Oke, Ibu dulu. Perkenalkan, nama Ibu Afriana Dwi Tami, biasanya dipanggil Ibu Ana. Di sini Ibu sebagai konselor. Silahkan Mas Akbar boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Bu, nama saya Akbadi Sandi. Saya tinggal di Bogor. Saat ini kesibukan saya kuliah dan bekerja Bu. Wah, hebat sekali nih Masnya bisa kuliah dibarengi dengan bekerja. Kalau boleh tahu, saat ini sudah semester berapa? Saya ambil kelas sore Ibu. Saat ini saya sudah semester 5. Oh, begitu. Di jurusan apa, Mas? Jurusan Bahasa Inggris Ibu, pendidikan Bahasa Inggris. Wah, lancar dong berbicara bahasa Inggrisnya. Belum terlalu Bu, masih tahap belajar. Oke. Kalau boleh tahu, posisi saat ini sedang berada di mana? Saat ini saya masih di rumah Ibu, masih ada di kamar. Berarti sudah nyaman ya untuk dilakukan konseling. Iya Bu, sudah. Oke, baik. Sebelum dimulai, kita sepakat dulu nih kira-kira berapa lama kita akan melakukan konseling. Mungkin sekitar 15 menit sampai 30 menitan, Bu. Karena saya ada keperluan setelah ini. Oke, baik. Kita manfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya ya. Ya, Bu. Apakah sebelumnya Mas sudah pernah melakukan konseling seperti sekarang ini? Kebetulan belum pernah, Ibu. Ini yang pertama kali. Oke, akan Ibu jelaskan dulu ya. Jadi, konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada seorang yang sedang mengalami masalah yang disebut dengan klien, yang dimana bermaksud untuk mencapai suatu keputusan yang positif dari masalah klien yang sedang dihadapi. Sampai di sini bisa dipahami, Mas? Sudah, Ibu. Oke, jadi kalau boleh tahu, kalau boleh Ibu tahu apa nih yang memberatkan pikiran Mas saat ini? Iya, jadi begini, Bu. Tapi saya juga masih bingung sih, Bu. Harus mulai dari mana. Oke, kamu tidak perlu merasa bingung. Kalau saja nanti masalah kamu ini adalah sebuah rahasia, Mas tidak perlu takut akan kebocorannya. Di sini saya yang tahu hanya Ibu dan Mas saja, dan Ibu akan menjamin kerahasiaan tersebut karena Ibu mempunyai kode etik yaitu harus menjaga kerahasiaan dari klien. Jadi tidak akan diketahui oleh orang lain. Jadi, Mm-mm. Mas tidak perlu ragu ya untuk bercerita, karena Ibu akan mendengarkan semua cerita, cerita yang akan Mas sampaikan dengan sukarela. Nah, sekarang sudah bisa diceritakan belum nih, secara terbuka apa yang membebankan Mas saat ini? Iya, Ibu. Jadi sebenarnya saya itu ingin berhenti merokok. Tapi saya merasa tidak bisa lepas, Ibu, dari rokok. Oke, kalau boleh Ibu tahu, apa alasan Mas ini ingin berhenti merokok? Jadi alasannya tuh eh, karena beberapa bulan ini saya sudah merasa dampak dari merokok itu, Bu. Kayak sesak napas kayak gitu, Ibu. Oke, boleh diceritakan lagi dampaknya yang seperti apa? Ah iya, jadi lebih kayak sering ngalamin batuk, terus suka asma ketika tidur. Terus dokter bilang paru-paru saya sudah tidak baik kondisinya. Jadi kalau saya masih tetap merokok, bisa jadi lebih parah lagi gitu. Itu alasan saya ingin berhenti merokok, Ibu. Oke, jadi Mas ini tidak mau sakitnya tambah parah seperti itu ya. Iya, betul, Ibu. Karena Eh, Lalu, saya merasa, ya, Bu. ya, Ya, jadi saya merasa ada yang aneh, Bu, kalau tidak menghisap rokok. Terus saya udah coba untuk berhenti, eh tapi gimana ya, Bu? Saya merasa gagal gitu. Jadi kembali ngerokok lagi gitu. Rasanya malu gitu, Bu, kalau sama teman-teman. Jadi itu permasalahan saya saat ini. Makanya saya ingin konseling dengan Ibu.
Oke, jadi itu hal yang membuat Mas ini tidak bisa lepas dari rokok ya. Padahal Mas ini sudah tahu merokok itu berpengaruh buruk terhadap kesehatan Mas. Iya, betul Ibu. Oke, dengan situasi seperti ini, apa yang Mas harapkan saat ini? Ya itu Bu, saya ingin berubah. Terus untuk bisa ngilangin kebiasaan ngerokok gitu Bu, saya pengen hilangin deh gitu. Oke, Ibu bisa Ibu merasa senang dengan Mas dengan niatnya ini untuk berhenti merokok. Itu merupakan satu langkah awal yang baik buat kamu. Ya Bu, kalau terus-terusan merokok, pasti kesehatan saya juga akan makin terganggu gitu Ibu. Ya, betul. Jadi, Ibu simpulkan di sini masalah yang sedang dialami oleh Mas ini adalah ingin berhenti merokok, namun merasa sulit untuk berhenti ketika bersama teman-teman karena ada rasa malu seperti itu ya. Iya. Iya betul Ibu. Oke, tadi kamu bilang, Mas bilang ini ingin berhenti merokok, tapi ketika bersama teman-teman jadi merokok lagi. Bisa diceritakan lebih lanjut? Iya, iya, jadi begini, masalahnya itu ketika bersama teman-teman tuh saya terkadang merasa tidak enak gitu Ibu. Karena mungkin alasan kebersamaan gitu Ibu. Jadi saya merokok lagi. Oke, kamu mengatakan kalau bersama teman-teman kamu merasa tidak enak karena alasan kebersamaan. Oleh karena itu, kamu merokok lagi. Ya Bu, begitulah. Sebelumnya, orang tua Mas ini sudah mengetahui apa belum kalau Mas ini merokok? Sudah Ibu, orang tua juga sudah sering menasehati. eh, tapi ya begitu Ibu, tidak bisa lepas dari rokok. Oke, memangnya dari kapan Mas sudah mulai merokok? Saya dari semenjak mengenal pekerjaan Ibu. Saya setelah lulus sekolah udah mulai merokok Ibu. Lalu bagaimana sikap orang tua Mas ketika itu? Dulu orang tua saya tuh sering banget Bu untuk jangan bilang untuk bilang jangan ngerokok lagi gitu. Setidaknya kalau belum bisa berhenti gitu. Tapi mengurangilah kata ibu saya. Oke, oke. Jadi orang tua Mas ini sudah mengetahui kalau Mas sudah merokok ya? Ya, iya Ibu. Oke, baik. Jadi permasalahannya sekarang ada pada diri Mas sendiri. Karena sebenarnya Mas ini telah merasakan dampak dari merokok itu. Selain itu juga orang tua Mas ini sudah menasehati agar untuk Mas ini untuk berhenti merokok. Apakah Ya. Mas sudah berbicara terus terang kepada teman-teman kalau Mas ini sebenarnya ingin berhenti merokok? Sudah pernah? Oh, belum pernah Bu. Ya itu Bu karena saya takut dan takut saya kalau ngomong jadinya diejek sama teman-teman gitu Bu. Kenapa kamu sudah berpikiran seperti itu? Ya, ya karena waktu itu ada salah satu temen yang nggak ngerokok. Nah, terus teman-teman langsung mengejek, Bu. Dibilang cupu lah, nggak laki-laki lah gitu. Makanya sekarang saya merokok lagi. Jadi nggak enak, Bu. Karena mereka adalah teman-teman saya gitu loh. Bagaimana perasaan Mas ketika melakukan rokok lagi? Ya, kalau ketika merokok tuh bersama teman-teman kayak merasa nyaman dengan mereka. Terus kalau ngobrol jadi nyambung. Lagi main seperti main PS jadi tambah seru. Walau sebenarnya ada penyesalan di hati saya Bu ketika merokok lagi. Jadi, Mas ini merasa betah dan nyaman ya ketika merokok bersama teman-teman, walaupun sebenarnya di hati Mas ini merasa menyesal ketika merokok lagi. Ya Bu. Jadi saya bingung gitu. Harus gimana? Di satu sisi saya merasa nyaman, tapi di sisi lain saya merasa menyesal ketika kembali ngerokok. Ya dari kesehatan ya Bu. Baik, Ibu bisa memahami apa yang Mas rasakan. Ya jadi gimana ya Bu? Jadi harus gimana saya Bu? Sebelumnya, apakah Mas sudah tahu atau pernah membaca nih terkait cara untuk berhenti merokok? Sudah pernah belum? Pernah Bu. Kebetulan saya waktu itu melihat poster mengenai tips-tips untuk menghentikan kebiasaan merokok.
yaitu dengan menggantinya dengan permen karet atau mencari kesibukan lain. Bisa juga menghindari sebab-sebab yang membuat kita merokok gitu, Bu. Bagus sekali nih. Mas sudah membaca beberapa tips mengenai berhenti merokok. Lalu, kira-kira untuk menjauhi sebab-sebab keinginan merokok itu, hal apa nih yang akan atau bisa Mas lakukan? Eh, saya itu biasanya ngerokok kan sama teman-teman ya Bu, ketika kumpul gitu. Karena teman-teman saya banyak yang ngerokok dan jika tidak ngerokok tuh kan akan dipermalukan ya. Jadi mungkin saya akan mengurangi intensitas kumpul bareng mereka kayaknya Bu. Oke, bagus sekali. Setidaknya Mas ini sudah memiliki alternatif pemecahan permasalahannya. Nah, menurut Ibu, hal itu juga harus diimbangi dengan menanamkan di dalam diri Mas kalau Mas ini benar-benar ingin berhenti merokok. Sudah pernah dilakukan belum? Seperti menulis kata-kata di dinding, atau dengan yang lain dan lain-lainnya. Macam itu sudah pernah? Ya, belum pernah Bu, belum pernah. Ya, mungkin hal itu nih, karena Mas ini belum menanam sepenuhnya di dalam diri Mas untuk berhenti merokok, sehingga usaha Mas yang sebelumnya itu gagal. Iya, mungkin begitu ya Bu, yang jadi permasalahannya ketika saya sedang bersama teman-teman itu, saya pasti ngerokok lagi gitu. Karena ya itu Bu, alasan kebersamaan. Meskipun saya sudah tahu dan bahkan mengalaminya bagaimana rasanya, terus terkena dampak dari ngerokok itu gitu ya Bu. Oke, baik. Ibu bisa mengerti posisi kamu saat ini. Jadi yang saya bingung itu gimana ya caranya ya agar teman-teman tuh mengerti gitu loh akan posisi saya saat ini gitu. Oke, kamu merasa bingung ya bagaimana caranya agar teman-teman Mas ini bisa mengerti keadaan Mas saat ini. Baik, yang harus kamu lakukan adalah berani untuk mengutarakannya bahwa kamu ini tidak ingin merokok lagi atau uh, memberitahu teman-teman bahwa kamu sedang dalam proses untuk berhenti merokok. Jadi disampaikan saja secara jelas kepada teman-teman kamu supaya mereka dapat mengerti. Oh, begitu ya Bu ya. Iya, jadi kalau tidak dimulai dari diri Mas, diri Mas sendiri ini akan sulit untuk berhenti dan akan terus berlanjut karena ada rasa ketakutan itu. Eh, Tadi Mas mengatakan kan tidak ingin sakitnya tambah parah ya. Iya. Iya Bu, betul. Oke, berarti dalam kondisi yang bagaimana nih, Mas harus mengungkapkan kata yang tepat kepada teman-teman. Mungkin di saat lagi kumpul bareng kayaknya ya, Bu. Terus, selain itu, kamu harus berkomitmen pada diri Mas sendiri, bagaimana seharusnya Mas untuk terus menolak ketika teman-teman menawari rokok. Ya, oke lah, Bu. Saya akan coba. Nah, sekarang Ibu ingin Mas merumuskan dengan jelas bagaimana seharusnya yang Mas akan lakukan untuk benar-benar berhenti merokok. Ya oke baik, Bu. Mungkin kayak yang tadi Ibu bilang, saya harus yakin pada diri saya sendiri agar tidak merokok, dan juga, saya akan membuat catatan-catatan di dinding kamar, di handphone, di buku binder, sehingga saya akan selalu mengingatnya. Saya juga akan mengurangi intensitas berkumpul dengan teman-teman, lalu saya akan mencoba menggantikannya dengan memakan permen, atau saya akan membuang pernak-pernik yang berbau rokok, seperti korek ataupun koleksi-koleksi kotak rokok di kamar saya. Saya juga akan menolak secara tegas ajakan dan tawaran dari teman-teman saya, Bu. Bagus sekali. Ibu sangat senang mendengarnya dan juga melihat keantusiasan Mas karena sekarang Mas sudah dapat merumuskan langkah agar dapat berhenti merokok secara total dengan baik dan jelas. Iya, Ibu, terima kasih. Sekarang kalau boleh tahu kapan Mas akan melakukan perubahan itu? Secepatnya mungkin, Bu. Saya akan melakukannya. Ibu ingin tahu nih, secepatnya itu kapan? Apakah besok, lusa, atau seminggu kemudian?
Sepertinya saya akan melakukan itu mulai besok, Bu. Saya akan coba dengan semaksimal mungkin. Ya, bagus sekali. Lakukan apa yang ingin Mas lakukan. Oke, sekarang bagaimana perasaan Mas saat ini? Eh, Saya saat ini merasa seneng, Bu, udah cerita sama ibu dan udah konsultasi sama ibu. Oke, sekarang Ibu ingin eh, Mas ini berjanji kepada Ibu untuk melakukan perubahan itu dengan maksimal. Ya, baik, Bu. Saya berjanji akan melakukannya dan berusaha agar bisa berhenti merokok secara total. Iya, bagus sekali. Ibu yakin kamu pasti bisa melakukannya. Oke, karena rupanya waktu kita sudah mau hampir habis ya. Apakah masih ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak, Ibu. Terima kasih sudah cukup dari saya. Oke, untuk memanfaatkan sisa waktu yang ada, Ibu ingin mendengar Mas mengungkapkan kembali isi pokok pembicaraan kita hari ini. Ya, baik, Ibu. Yang pertama, saya harus meyakinkan diri saya agar benar-benar berhenti merokok. Saya tidak akan peduli apa kata teman-teman nantinya dengan saya berhenti merokok. Saya juga akan membuang pernak-pernik yang berbau rokok, seperti korek, atau koleksi-koleksi kotak rokok yang ada di kamar. Saya juga akan meminta teman-teman dan kakak saya agar memperingatkan saya jika nanti saya merokok lagi. Oke, bagus. Rupanya Mas ini sudah benar-benar paham. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akhiri ya sampai di sini dulu. Sampai berjumpa lagi. Jika ada yang ingin disampaikan kembali, Mas bisa hubungi Ibu, jangan sungkan-sungkan. Nanti akan Ibu buatkan jadwal kembali. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas bantuannya, dan sudah mau mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Kalau begitu saya izin live ya, Bu, ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.